implementasi dan strategi ini bukan hanya dalam lingkup umum untuk menetapkan atau menerapkan berpikir kritis, tapi yang paling penting yaitu kita menekankan berpikir kritis pada jenjang pendidikan atau pada siswa dan juga mahasiswa. Nah, salah satu contoh dari implementasi berpikir kritis di kelas yaitu mengevaluasi argumen guru dan siswa. Nah, bagaimana kita melakukan hal tersebut, yaitu dengan cara kita membahas ulang terkait argumen yang dibahas. Apakah argumen tersebut masih bisa kita bahas kembali terkait sumbernya, alasannya, dan sebagainya. Hingga kita menemukan bahwa argumen yang digunakan adalah argumen yang tepat dan juga argumen yang memiliki potensi untuk kita jadikan sebagai bahan ajar kita. Nah, implementasi di kelas ini yang tadi berupa evaluasi argumen guru dan siswa itu bisa kita lakukan dengan metode pembelajaran yaitu debat, diskusi, dan lain sebagainya. Jadi siswa-siswa atau mahasiswa bisa meningkatkan potensi berpikir mereka dengan cara mencari solusi dari berbagai masalah dan menemukan argumen yang tepat. Implementasi atau strategi berpikir kritis kedua yaitu membangun argumen berdasarkan data dan fakta. Nah, jadi untuk kawan-kawan, ketika kita berpikir kritis, tidak hanya kita memikirkan sesuatu itu secara logis, tetapi kita juga harus mendukung argumen kita atau pikiran kita dengan data dan fakta, sehingga kita menghasilkan argumen yang dapat dipercaya oleh orang-orang. Untuk implementasi dan strategi yang ketiga, kita membutuhkan peran guru, yang dimana peran guru yang dibutuhkan yaitu menjadi fasilitator untuk kita. Nah, bagi kawan-kawan yang susah dalam berpikir kritis atau mencari informasi secara logis ataupun berdasarkan fakta dan data, kawan-kawan bisa meminta bantuan pada saat di sekolah yaitu kepada guru. Nah, di sini guru itu berperan sebagai fasilitator. Nah, yang dimana kawan-kawan bisa meminta guru tersebut untuk mendorong kawan-kawan berpikir kritis. Nah, dari guru sendiri untuk mendorong kawan-kawan berpikir secara kritis, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan atau beberapa argumen untuk kawan respon. Nah, yang dimana itu bisa membuat pikiran kawan itu berpikir keras mencari jawaban atau solusi dari pertanyaan-pertanyaan dan argumen yang diberikan oleh guru. Nah, dari situ kawan-kawan bisa belajar bagaimana cara berpikir yang baik dan juga diperbaiki oleh guru-guru yang bersedia menjadi fasilitator untuk kawan-kawan. Untuk implementasi atau strategi yang keempat yaitu dari guru sendiri, yang dimana guru itu harus memberikan contoh yang logis demi membangun berpikir siswa yang masuk akal. Nah, untuk berpikir secara logis ini, guru harus memiliki keterampilan yang baik agar siswa-siswa atau peserta didik dapat memahami apa yang dikatakan oleh guru, sehingga siswa atau peserta didik dapat merespon dengan baik apa yang disampaikan oleh guru. Nah, dari itu argumen-argumen yang dibahas atau proses pembelajaran yang dibahas itu bisa relevan dan menjadi proses pembelajaran yang baik. Karena tadi kita sudah membahas terkait implementasi dan strategi berpikir kritis, selanjutnya kita akan membahas terkait metode untuk melatih berpikir kritis. Metode yang pertama yang kita bisa gunakan yaitu diskusi berbasis masalah. Nah, di sini kawan-kawan bisa mencari masalah-masalah yang mudah atau masalah-masalah yang sedang ada di sekitar lingkungan kawan-kawan. Nah, di situ kawan-kawan bisa mengambil salah satu masalah dan kawan-kawan klasifikasi. Nah, di situ kawan-kawan bisa klarifikasi masalah tersebut. Nah, apa saja solusinya, penyebabnya, akibatnya dari masalah tersebut. Nah, kawan-kawan bisa berpikir bagaimana mencari solusinya, dari mana akibatnya, terus sebabnya apa, sehingga kawan-kawan bisa menemukan solusi, akibat, atau sebab dari masalah tersebut. Nah, penyelesaian masalah tersebut tentunya tanpa sadar kawan-kawan sudah melakukan berpikir kritis, karena kawan-kawan sudah berusaha untuk
eh, menyelesaikan masalah tersebut. Nah, jadi itu salah satu cara untuk melatih berpikir kritis. Untuk metode selanjutnya, yaitu peserta didik diberikan studi kasus yang relevan dengan kehidupannya. Nah, contoh dari metode ini yaitu seperti kita memberikan kasus kepada peserta didik yaitu banjir. Nah, peserta didik diharuskan berpikir terkait apa saja. Yang pertama yaitu solusi, sebab, dan juga akibat dari terjadinya banjir. Nah, misalnya solusi peserta didik berpikir solusi dari mengatasi banjir itu adalah dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Nah, yang kedua, sebab dari banjir tersebut seperti tidak patuhnya para warga dalam membuang sampah. Nah, akibat dari terjadinya banjir tersebut yaitu seperti diketahui pastinya area-area yang di tergenang oleh air, yaitu banjir tadi kan. Nah, hasil dari berpikir tersebut bisa kita jadikan sebuah argumen dalam mengatasi atau mencari solusi dari banjir tersebut. Metode yang ketiga yaitu melatih peserta didik untuk mengambil keputusan. Nah, di sini pada melatih peserta didik mengambil keputusan, peserta didik itu dihadapkan dengan beberapa pilihan. Nah, situasi seperti ini bisa dirasakan saat peserta didik menghadapi ulangan. Nah, tentu saja soal per soal itu memiliki pilihan. Nah, yang dimana mengharuskan peserta didik untuk berpikir keras dan mengambil keputusan yaitu jawaban mana yang benar dan tepat, sehingga cara berpikir dan juga jawaban yang tepat itu menghasilkan sehingga proses tersebut bisa disebut dengan cara melatih berpikir kritis peserta didik.